Survei tampar Anies, separuh lebih warga Jakarta tidak puas, Risma berjaya. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Focus Day bersama JJ. Ketika Anies dipecat dari jabatan menteri oleh Presiden Jokowi, itu sebenarnya adalah kode yang sangat keras, menandakan kinerja yang jelek. Padahal dari segi latar belakang pendidikan dan pekerjaan, posisi Mendikbud itu sangat cocok buat Anies. Sebagai mantan dosen dan rektor, cocok kan? Tapi prestasinya memang nihil, bahkan menyisakan misteri dugaan korupsi yang hingga kini tidak juga ditangani oleh KPK. Anies memang politisi. Soal menata kata dia jagonya. Apa kata-katanya itu sepenuhnya benar, itu urusan nanti. Saya melihat talent utama Anies sebenarnya adalah sebagai seorang juru kampanye. Atau kalau mau ditarik agak jauh lebih cocok di public relation atau humas. Tapi ya, kerja sendiri. Kalau sudah ada anak buah, Anies yang minim skill manajerial ini pun akan keteteran. Bisa saja akan bersaing dengan anak buah sendiri. Atau bisa juga menyerahkan semua pekerjaan ke anak buahnya. Kalau di perusahaan swasta yang budaya kompetisinya tinggi, Anies akan cepat disalip oleh anak buahnya. Tapi beda cerita di birokrasi pemerintahan, apalagi di daerah. Ketika Anies jadi gubernur, dia tidak perlu bersaing dengan anak buahnya. Uang kekuasaan ada di tangan dia semua kok. Dananya pun ada. Anies tak terbendung membentuk TGUPP dan menggaji mereka dengan uang rakyat. Padahal gubernur sebelumnya merogoh kantong sendiri buat menggaji TGUPP. Jumlahnya pun tidak sebanyak tim Anies. Apakah dengan adanya TGUPP kinerja Anies terselamatkan? Ternyata tidak juga. Padahal katanya TGUPP ini berisi para pakar, Jakarta tetap banjir, Jakarta tetap macet, masih punya kawasan kumuh. Ada warga yang kesulitan air bersih dan ada pula warga yang tidak punya fasilitas MCK yang memadai. Soal anggaran? Jangan ditanyalah. Hanya di era Gubernur Anies, kita mengenal anggaran lem Aibon puluhan miliar. Anggaran trotoar juga puluhan miliar loh. Anggaran balapan mobil ratusan miliar hingga triliunan. Tapi minim manfaat buat warga Jakarta. Padahal penanganan banjir itu sudah ada cara-cara yang terbukti efektif, tapi Anies tidak mau pakai cara yang sama dengan gubernur terdahulu. Dia mau pakai cara dia sendiri, naturalisasi dan drainase vertikal. Ya silakan, ternyata dikerjakan juga enggak. Akhir-akhir ini saja tiba-tiba Pemprov DKI Jakarta menyebut bahwa program normalisasi itu masih dilanjutkan, tapi sedang menunggu cairnya dana pinjaman atau PEN pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat. Jadi selama Anies menjabat sejak tahun 2018 hingga 2020, tidak ada normalisasi sungai. Menjelang akhir masa jabatan barulah dikerjakan. Itu pun nunggu duit utangan cair dulu. Halah, kayak gini kok mau jadi presiden? Warga Jakarta bukannya buta dengan kinerja Anies yang minim itu. Mereka akhirnya tahu betapa tidak becus dan tidak mampunya Anies bekerja. Akhirnya paham mengapa dia dipecat dari jabatan menteri. Wajar kan jika warga Jakarta selalu nampak cuek sama keberadaan Anies di antara mereka? Ini sudah banyak buktinya kok. Di dalam KRL, MRT hingga jalanan umum. Dari Anies yang tanpa masker, sebelum masa pandemi hingga Anies yang pakai masker. Kalau di medsos sih, buzzer dan pendukung terlihat banyak, namun di dunia nyata, kenyataan itu cukup sulit untuk ditata apalagi ditutupi. Termasuk hasil sebuah survei yang baru saja dirilis oleh Nusantara Strategic Network atau NSN. Survei ini dilakukan di Jakarta secara tatap muka pada 20 hingga 27 Februari 2021. Ada dua hasil survei yang akan saya kutip, yakni tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Gubernur Anies dan elektabilitas calon Gubernur DKI Jakarta. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat rendah terhadap kinerja Anies, yang puas hanya sebanyak 39,3% saja, sementara yang tidak puas mencapai 51,5%, dan yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 9,2%. Ini benar-benar sangat buruk ya, jangan dibandingkan dengan Presiden Jokowi yang biasanya melebihi 60%. Kata Riyandi, Direktur Program NSN, sejak awal menjabat sebagai gubernur, Anies tampak tidak mampu mendeliver program sebagaimana yang dilakukan kepala-kepala daerah lainnya. Anies hanya berputar-putar pada narasi yang memang menjadi keunggulan dalam mengatur kata-kata lewat media. Dengan demikian makin sulit bagi Anies untuk mengikuti jejak Jokowi yang melompat dari posisi gubernur DKI Jakarta ke posisi presiden. Satu lagi hasil survei ini adalah tentang elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta. Jabatan Anies akan berakhir tahun depan, waktunya semakin sempit. Dengan tingginya tingkat ketidakpuasan warga terhadap kinerja Anies, wajar saja jadi berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas Anies. Anies pun kalah dari Mensos Risma. Risma menempati urutan pertama dengan angka 34%, sedang Anies di urutan kedua dengan angka 32,8%.
Dalam 7 besar di urutan berikutnya adalah Menparekraf Sandiaga Uno 4,8%, AHY 3,3%, Samara Amani 2,8%, Wagub Ahmad Riza Patria 2,5%, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar 2,3%. Hasil survei ini sangat menohok eksistensi Anies di dunia politik, apalagi kekuatan pendukungnya berkurang dengan ditahannya Rizik Syihab dan dibubarkannya FPI. Dukungan parpol seperti Gerindra, Demokrat, PAN, dan Nasdem juga tidak bisa dipegang, tidak bisa dipastikan. Mungkin hanya PKS yang masih bisa dipegang. Pilpres 2019 sudah membuktikan mandulnya kekuatan politik Anies di Jakarta, ditambah dengan kinerja yang minim dan besarnya ketidakpuasan rakyat. Ya udah, alamat memble selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Fokus Day hari ini. Amin Rais tantang polisi mubahalah, sebaiknya tepati dulu sumpah jalan kaki Jogja Jakarta. Ditulis oleh Jaya Wijaya di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Fokus Day bersama JJ. Ada saja ulah oposisi untuk menjatuhkan polisi sebagai aparat pemerintahan. Setelah sebelumnya mereka gagal meminta bantuan Komnas HAM terkait penembakan 6 laskar pas Pamdip. Lalu mereka mengancam akan ke pengadilan internasional, setelah itu berubah lagi dengan mengancam soal pengadilan akhirat. Penulis silakan saja mau lapor ke pengadilan internasional atau pengadilan antar galaksi sekalipun. Pertanyaannya, siap tidak kalau hasilnya tetap tidak memuaskan? Karena segala sesuatu itu kan harus jelas hukumnya dan kuat secara buktinya. Kalau pengadilan akhirat tentu semua orang akan menjalaninya, tapi kan secara politik tidak akan berakibat apa-apa. Karena hal tersebut terjadi nanti ketika kita mati dan sampai ke sana. Mungkin karena hal ini akhirnya Amin Rais yang membentuk TP3 atau Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan menantang kepolisian untuk melakukan mubahalah. Polisi sendiri tidak hadir dan Amin Rais menyindir habis-habisan kepolisian dengan ucapan sebagai berikut. Kata Amin Rais, "Sudah kita undang tak datang seperti permintaan kita kepada Allah. Allah akan memberikan laknat dunia dan akhirat," kata Amin Rabu 3 Maret 2021. Dikutip dari Kumparan, dia melanjutkan, "Saya yakin sekali bahwa mereka yang teraniaya betul-betul objek kezaliman. Kita yakin semua bahwa doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Menurut penulis, yang dilakukan kepolisian sudah tepat. Berikut beberapa alasan penulis kenapa setuju kalau kepolisian tidak meladeni tantangan Amin Rais tersebut. Pertama, jika kita baca beritanya maka Amin Rais juga ditemani oleh Neno Warisman. Kita tidak lupakan bagaimana Neno berdoa dan mengancam tidak akan menyembah Tuhan lagi kalau Prabowo kalah. Kenyataannya doa Neno Warisman tidak terjadi dan tidak didengar Tuhan. Pertanyaannya, jika Amin Rais dan Neno melakukan mubahalah, memangnya Tuhan akan mendengar sumpah mereka? Mubahalah itu dalam Islam adalah sebagai bentuk sumpah dengan level tertinggi, di mana di dalamnya terdapat doa untuk meminta laknat dan kutuk bagi yang mengingkari kebenaran. Jika doa level dasar saja Neno Warisman tidak didengar Tuhan, untuk apa melakukan mubahalah dengan orang yang doanya saja tidak didengar oleh Tuhan? Amin Rais sendiri pernah ditantang mubahalah ketika menuduh pemilu 2019 penuh kecurangan, dan Amin Rais tidak berani melakukannya. Lebih parahnya lagi, Amin Rais pernah mengingkari sumpahnya akan jalan dari Jogja ke Jakarta jika Jokowi jadi presiden pada 2014. Jika sumpah biasa saja Amin Rais tidak bisa menepati, bagaimana dengan mubahalah yang merupakan level tertinggi dari sumpah? Apakah Tuhan akan mendengar sumpah dari seseorang yang bahkan tidak pernah melaksanakan sumpahnya? Amin Rais seharusnya sadar kalau Allah bisa saja melaknat dia ketika melanggar sumpahnya. Tapi karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Amin Rais masih diberi kesempatan untuk bertobat, walaupun sekarang jadi gelandangan politik. Jadi sebaiknya daripada meminta kepolisian melakukan yang tidak-tidak, Amin Rais seharusnya melaksanakan dulu sumpahnya, jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Penulis maklum, Amin Rais sudah tua dan kekuatannya tidak seperti dulu lagi ketika menjadi pahlawan reformasi. Jadi kalau tidak sanggup jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, ya minimal jalan kaki dari Jogja ke Solo saja. Alasan kedua kenapa penulis setuju bahwa polisi tidak menghiraukan tantangan dari Amin Rais, karena negara kita tidak menganut hukum salah satu agama. Jadi jika memang Amin Rais punya bukti dan dalil hukum yang bisa membuktikan polisi bersalah, maka silahkan tempuh lawan jalur hukum yang dianut negara kita.
Soal laknat atau kutukan, biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Kalau memang Allah mau, maka bisa kapan saja dia melaknat dan mengutuk seseorang. Tapi jangan lupa kalau Allah juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang bisa memberikan kesempatan buat siapapun untuk bertobat. Bagian terakhir, ini adalah opini subjektif penulis. Jika dilihat-lihat maka sebenarnya Amin Rais dan Habib Rizik lah yang sedang mengalami laknat karena perbuatan mereka yang sering membuat provokasi dan kacau negara. Sedangkan polisi justru sebenarnya sedang melakukan jihad karena berjuang untuk keamanan negara dari radikalisme dan terorisme. Bayangkan jika radikalisme dan terorisme dibiarkan bebas, maka yang menjadi korban bukan hanya 6 orang tapi seluruh masyarakat Indonesia. Jika Indonesia sudah seperti Suriah, maka menyesal pun tiada guna. Jadi buat Amin Rais, daripada pencitraan dengan cara murahan seperti ini, lebih baik tepati sumpah akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Setidaknya, walaupun tidak akan dijuluki pahlawan reformasi seperti dulu, Amin Rais bisa masuk rekor muri sebagai orang tua yang sanggup jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Fokus Day hari ini.